Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Muhammad Subarudin MA selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan teman-teman yang berbahagia. Di sini saya dan rekan saya akan mempresentasikan mengenai hasil kerja kelompok kami yang berjudul Audit Sistem Informasi. Pertama-tama, perkenalkan terlebih dahulu rekan saya ada Fira Natania Dika Azahra dengan NIM 20503090 1111003 dan saya sendiri Salma Nadia Septiana dengan NIM 20503090 7111001. Nah, selanjutnya ada pokok bahasan. Apa saja sih yang akan dibahas di presentasi kali ini? Nah, yang pertama ada tujuan umum dari audit sistem informasi. Lalu yang kedua ada landasan dari audit sistem informasi. Yang ketiga ada jenis-jenis dari audit sistem informasi. Lalu yang keempat atau yang terakhir ada komponen utama dalam pengembangan perangkat lunak. Nah, kira-kira nih ada yang tahu nggak sih tentang audit sistem informasi itu apa? Menurut Susan tahun 2019 menjelaskan bahwa audit sistem informasi merupakan sebuah aktivitas atau kegiatan pengumpulan dan pengevaluasian sebuah bukti yang menentukan sebuah sistem sudah terkomputerisasi dengan baik, di mana sistem tersebut telah terjamin integritas datanya dan berjalan dengan efektif. Kemudian, pendapat dari Sanyoto tahun 2007 menjelaskan bahwa audit sistem informasi merupakan suatu pemeriksaan yang berkaitan dengan aktivitas IT atau Information Technology dalam sebuah perusahaan di mana hal tersebut dapat berupa audit aktivitas operasional atau khusus terhadap sumber daya informasi yang dikelola oleh perusahaan. Oke, selanjutnya mengenai tujuan dari audit sistem informasi. Nah, berdasarkan pendapat dari Marshall B. Romney tahun 2018, didapatkan bahwa tujuan dari audit sistem informasi itu adalah untuk melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap sistem terkait dengan pengendalian intern. Nah, dalam hal ini terdapat 6 tujuan yang harus dipastikan oleh auditor dalam melakukan audit terhadap sistem informasi. Di antaranya, yang pertama, ada memastikan peralatan komputer. Program yang ada pada komputer, data yang digunakan terjamin keamanannya dan terlindungi. Selanjutnya, yang kedua, ada manajemen. Manajemen itu harus memastikan aktivitas, pengembangan, dan akuisisi dari program tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, dapat melakukan modifikasi terhadap program yang ditetapkan dengan disetujui oleh manajemen. Selanjutnya, yang keempat, kecepatan dan kelengkapan dalam aktivitas transaksi dokumen atau laporan dalam hal-hal yang berkaitan dengan catatan komputer. Selanjutnya, yang kelima, terdapat identifikasi terhadap data atau laporan yang tidak benar yang dilakukan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, yang keenam atau yang terakhir ada kelengkapan. Nah, kelengkapan ini meliputi ketepatan dan kerahasiaan dokumen atau data yang terjamin. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan lain tentang sistem informasi audit. Ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu kesesuaian. Kesesuaian di sini itu adalah tujuannya untuk mendapatkan kesimpulan berupa kesesuaian seperti kerahasiaan data, integritas data, dan kepatuhan data. Untuk tujuan yang kedua yaitu kinerja. Nah, kinerja di sini itu tujuannya untuk mendapatkan sebuah kesimpulan berupa aspek kinerja seperti keefektifan kinerja, keefisienan kinerja, dan kehandalan sistem. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang landasan sistem informasi audit. Ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu audit tradisional, yang kedua manajemen sistem informasi, yang ketiga ilmu perilaku, yang keempat ilmu komputer. Nah, untuk yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang 4 landasan tadi. Yang pertama yaitu audit tradisional. Audit tradisional ini
sistem informasi yang mengaudit banyak tentang pengalaman dan pengetahuan dalam pengendalian internal. Di sini, pengendalian internal ini untuk menjaga kerahasiaan data agar berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang manajemen sistem informasi. Nah, di sini manajemen sistem informasi ini mempengaruhi sistem informasi karena pada akhirnya mempengaruhi tentang perlindungan aset, data, keefektifan sistem, dan keefisienan sistem. Jadi itu manajemen sistem informasi ini bertugas itu melindungi data-data, aset, dan keefektifan dan keefisienan sistem-sistem yang ada di informasi audit, seperti itu. Nah, yang ketiga tentang landasan sistem informasi yaitu ilmu perilaku. Ilmu perilaku di sini itu tentang memahami kondisi jika ada kegagalan sistem. Jadi ini Nah, yang ketiga dari landasan sistem informasi audit yaitu ilmu perilaku. Ilmu perilaku di sini itu untuk memahami jika terjadi masalah atau kegagalan sistem dan juga bisa. Nah, yang keempat yaitu ilmu komputer. Ilmu komputer ini adalah pengetahuan teknis yang bermanfaat untuk pengetahuan auditor dalam memecahkan masalah dan mengembangkan menjadi solusi untuk memperbaiki masalah tersebut seperti kegagalan sistem tadi. Kan potensi yang ada dalam sistem informasi audit. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis sistem informasi audit. Dibedakan menjadi dua, yaitu sistem informasi audit, laporan keuangan, dan audit operasional. Yang pertama yaitu audit laporan keuangan. Laporan keuangan ini jelas menjelaskan tentang pengecekan keseluruhan keuangan dalam suatu organisasi atau perusahaan yang ada sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang ada dan diterapkan dengan perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang audit operasional. Audit operasional ini dibedakan juga menjadi tiga. Yang pertama yaitu audit setelah dilakukan implementasi. Nah, jenis yang kedua tentang audit operasional ini, yang kedua adalah audit secara bersama. Nah, yang ketiga yaitu audit secara bersama-sama. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem audit operasional. Ini yang dibedakan menjadi tiga tadi. Saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama yaitu audit setelah dilakukan implementasi. Nah, ini berfungsi untuk mengecek dan memastikan aplikasi atau program tadi berjalan dengan baik atau tidak. Jika belum, nanti akan dimodifikasikan dan diperbaiki lagi, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu tentang audit secara bersama. Audit ini merupakan pengembangan kualitas sistem yang dibuat oleh programmer, analisis, dan desainer agar kualitasnya lebih baik lagi dan meningkatkan kualitas asuransi suatu perusahaan atau organisasi. Nah, yang ketiga yaitu audit secara bersama-sama. Audit secara bersama-sama ini merupakan tahap evaluasi terhadap kinerja dari sebuah sistem yang sedang dijalankan agar dapat memastikan sistem yang dikelola tadi berjalan dengan baik atau tidak. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen pengembangan perangkat lunak. Ini dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, studi kelayakan. Yang kedua, persyaratan bisnis. Yang ketiga, yaitu akuisisi perangkat lunak. Nah, yang pertama yaitu studi kelayakan. Studi kelayakan ini mempertimbangkan kelayakan teknis serta kelayakan finansial. Jadi, studi kelayakan ini mempertimbangkan semua aspek yang menyangkut dari kelayakan teknis dan kelayakan finansial, seperti itu. Yang kedua yaitu definisi persyaratan bisnis. Grup pengguna harus secara jelas menentukan persyaratan bisnis. Misalnya, Departemen Kesekretariatan harus menjelaskan dengan jelas harapan mereka mengenai fungsionalitas
sistem yang diusulkan. Jika itu adalah sistem aplikasi berbagi, persyaratan secara luas akan mencakup aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, terhadap master data pemegang saham yang ada dengan nama dan alamat mereka dan kepemilikan saham perlu dibuat. Jadi, kita dalam definisi persyaratan bisnis ini menentukan apa yang perlu Jadi, di definisi persyaratan bisnis ini, kita dituntut untuk menentukan sebuah persyaratan apa saja yang dibutuhkan dalam aplikasi atau sistem yang dijalankan tersebut di sistem informasi audit seperti ini. Nah, yang ketiga yaitu akuisisi perangkat lunak. Akuisisi perangkat lunak ini merupakan sebuah pertimbangan apakah sistem perlu dikembangkan sendiri atau perlu pihak ketiga untuk membantunya. Jadi kita perlu melihat kondisi dulu, apakah kita itu bisa melakukan sistem informasi ini sendiri atau butuh bantuan orang ketiga untuk menjalankan sistem informasi audit tersebut. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.